Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yultri, Stambuk M1B1181053 dari Ilmu Lingkungan B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah Pengelolaan Ilmu Lingkungan Hidup yang berjudul Masalah Lingkungan Hidup. Baik, untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana efek rumah kaca dan pemanasan global terhadap bumi. Yang kedua, apa penyebab dari penipisan lapisan ozon? Yang ketiga, mengapa terjadi hujan asam? Yang keempat, mengapa terjadinya degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan? Yang kelima, apa yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya alam atau SDA? Yang keenam, apa itu pencemaran lingkungan? Dan yang ketujuh, apa penyebab dari musnahnya spesies yang ada di permukaan bumi? Tujuan dari tugas ini yang pertama yaitu dapat mengetahui efek rumah kaca dan pemanasan global terhadap bumi. Dapat mengetahui penyebab dari penipisan lapisan ozon. Dapat mengetahui alasan terjadinya hujan asam. Dapat mengetahui alasan terjadinya degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Dapat mengetahui penyebabnya penurunan kualitas sumber daya alam atau SDA. Dapat mengetahui apa itu pencemaran lingkungan, dan yang terakhir yaitu dapat mengetahui penyebab dari musnahnya spesies di muka bumi. Baik, yang pertama, definisi lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Baik, yang pertama itu adalah efek rumah kaca dan pemanasan global. Efek rumah kaca, ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita adalah adanya gas pencemar atau polutan yang menyebabkan gas rumah kaca. Gas-gas pencemar akan melapisi bumi, sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya akan bertahan, tidak akan lepas kembali ke atmosfer bebas. Yang kedua yaitu pemanasan global atau global warming. Menurut United Nations Framework Convention on Climate Change, perubahan iklim adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. Beberapa efek dari perubahan iklim yaitu yang pertama, meningkatkan suhu bumi. Yang kedua, terdapat banyak karbon dioksida di atmosfer. Yang ketiga, banyak curah hujan dan banyak terjadi kekeringan. Yang keempat, kenaikan permukaan air laut. Yang kelima, berkurangnya lapisan es, terutama pada musim panas. Baik, yang kedua ada penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Ozon adalah lapisan senyawa kimia yang terdiri atas 3 atom oksigen. Sekitar 90% dari ozon yang ada di bumi terdapat di lapisan ozon. Lapisan ozon dapat mengganggu kesehatan, tetapi di lapisan stratosfer ozon akan melindungi makhluk hidup dan sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Lapisan ozon sebagian besar disebabkan oleh chlorofluorocarbons, hydrofluorocarbons, dan perfluorokarbon. Gas-gas ini biasanya digunakan pada AC dan lemari es. Selanjutnya yaitu hujan asam. Hujan asam adalah istilah yang secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrat dan asam sulfit baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab atau unsur kimia pembentuk hujan asam berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai, maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang terutama berasal dari sulfur dioksida dan nitrogen oksida, berasal dari pembakaran bahan bakar fosil.
degradasi hutan, dan berkurangnya luas hutan. Pengurangan luas hutan tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia mencakup perladangan perpindahan, proyek pembangunan, penjarahan hutan, bencana alam, kebakaran, dan banjir atau longsor. Dengan terjadinya penyusutan luas hutan, maka resiko akan terjadi erosi dan banjir sudah tidak terelakkan. Demikian juga kekeringan air di musim kemarau. Penurunan kualitas sumber daya alam atau SDA. Merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam terjadi karena pemanfaatan yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya itu tidak dapat pulih. Dewasa ini, di Indonesia terdapat 7.269.700 hektar tanah yang harus dihijaukan dan 5.830.200 hektar yang masih harus dihutankan kembali. Kualitas sumber daya alam yang juga mengalami kemunduran yang parah adalah sumber daya air. Di berbagai wilayah, baik air tawar maupun air laut telah mengalami pencemaran yang merosotkan kualitasnya. Selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir semua sumber daya yang penting bagi kehidupan yaitu tanah, air, dan udara telah tercemar, terutama di kota-kota besar. Tanah dan air banyak tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga atau domestik, limbah pabrik, pestisida, dan limbah berbahaya dan beracun lainnya. Sementara udara telah banyak tercemar oleh gas buangan kendaraan bermotor, gas buangan pabrik, dan berbagai hasil aktivitas manusia lainnya. Selanjutnya yaitu musnahnya spesies. Laju pengerusakan yang tinggi mengakibatkan kondisi keanekaragaman hayati yang makin mengkhawatirkan. Akibat dari pengerusakan hutan menyebabkan Indonesia telah mempunyai daftar spesies terancam punah sepanjang dunia yaitu 126 jenis burung, 63 jenis mamalia, dan 21 jenis reptil. Spesies yang dipastikan sudah punah yaitu diantaranya harimau Jawa dan harimau Bali, sementara banteng, penyu laut, burung maleo, burung kakatua, dan burung cendrawasih terancam punah. Karena eksploitasi yang berlebihan dari kelompok tumbuhan, ada 36 spesies kayu terancam punah. Misalnya kayu ulin dari Kalimantan Selatan, kayu keruing di Jawa, sawo kecik, kayu hitam di Sulawesi, kayu pandak, pakis haji, pakis hias, anggrek Jawa, dan rotan. Kesimpulan dari presentase ini yang pertama yaitu dengan semakin bertambahnya gas efek rumah kaca pada atmosfer bumi, maka semakin banyak panas matahari yang terperangkap. Hal ini menyebabkan suhu bumi semakin memanas. Terlalu banyak gas efek rumah kaca ini ikut berkontribusi pada pemanasan global. Berlubangnya lapisan ozon sebagian besar disebabkan oleh CFC, HCFC, HFC, dan PFC, yang dimana gas-gas ini bisa ditemukan atau kegunaannya itu bisa didapatkan di AC atau lemari es. Sumber atau unsur kimia pembentuk hujan asam itu berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, yang terutama berasal dari sulfur dioksida dan nitrogen oksida berasal dari pembakaran bahan fosil. Pengurangan luas hutan tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia yang mencakup perladangan berpindah, proyek pembangunan, penjarahan hutan, bencana alam seperti kebakaran dan banjir atau longsor. Merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam terjadi karena pemanfaatannya yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya alam itu tidak dapat pulih. Pencemaran lingkungan hidup.
adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen ke dalam lingkungan yang mengubah tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Musnahnya spesies di muka bumi ini diakibatkan dari pengerusakan hutan. Khususnya di Indonesia, spesies terancam punah sepanjang dunia yaitu 126 jenis burung, 63 jenis mamalia, dan 21 jenis reptil. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.